are you guys? Good morning. Jadi yakin dan percaya kalian dalam keadaan sehat semua. Ya, puji Tuhan, kita sudah sampai dengan tema reported speech. Tentu kalian masih ingat, dulu di kelas 9 sudah pernah diberikan dasarnya, kemudian diulang di kelas 10, apa itu reported speech. Saat kita berkomunikasi dengan seseorang, pasti kita pernah menggunakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung saat kita berbicara. Ya, reported speech itu apa toh Bu? Reported speech itu sama dengan indirect speech. Reported speech same with indirect speech. Ya, tentu kalian masih ingat. Direct speech yaitu kalimat langsung, kalau reported speech atau indirect speech kalimat tidak langsung. Ya, itu sudah bisa dilihat, kalian bisa lihat kalimat tidak langsung ada beberapa dalam pembelajaran kita reported speech, ada beberapa yang harus kalian perhatikan, yaitu perubahan dari pronoun dalam kalimat langsung, nanti di kalimat tidak langsung berubah. Juga kalimat itu sendiri, jika kalimat direct speech kalimat langsungnya berupa kalimat berita atau pernyataan, statement, kalimat, nanti di kalimat tidak langsungnya itu memakai that, atau karena ditulis dalam kurung ini optional, bisa dipakai atau tidak dipakai. Kemudian tadi sudah pronoun, kalimat berita, kalimat tanya. Tapi saat ini di kelas 11 ini kita akan membahas yang kalimat berita, yang statement, pernyataan berupa sentence. Nanti ada juga direct speech berubah menjadi reported speech dalam kalimat tanya, yes no question. Kalimat langsungnya berupa kalimat tanya tapi yang menggunakan WH, WH question, what, why, who, when, where. Kemudian ada kalimat perintah. Kalimat perintah itu imperatif. Kalimat langsungnya sering kalian juga menggunakan melarang, kalimat larangan, itu nanti kalimat tidak langsungnya juga berubah. Ini pembahasan lanjut, Bu Titi secara cepat ya nanti menjelaskan. Dan jika main clause-nya present, penanda waktunya present saat ini, nanti tidak ada perubahan di kalimat tidak langsung. Kalau simple present menjadi simple past, dan kalau main clause-nya simple past atau kalimat bentuk lampau, nanti ada perubahan di kalimat tidak langsungnya. Contoh soal atau contoh kalimat, kalau dia berupa kalimat langsung, yaitu main clause, kemudian ada koma, ada tanda petik, itu berarti kalimat langsung. Tapi dalam kalimat reported speech nanti tidak ada koma dan tanda petik. Ya, di sini kalimat langsung jika subjeknya pronounnya I atau we, kita. Dalam kalimat tidak langsung itu orang yang ngomong. You, kamu. Dalam kalimat tidak langsung orang yang diajak ngomong. Seperti tadi ya, kalau direct speech ya kalimat berita, pernyataan, statement, kalimat tidak langsungnya memakai that. Apa itu artinya that itu? Bahwa. Contoh, Bu Titi saat ini bertemu dengan Selma, muridnya Bu Titi. Kemudian Selma mengatakan, I study in laboratory. Selma mengatakan kepada Bu Titi langsung, saya belajar di laboratorium, Bu. Kemudian besok
Bu Titi bertemu dengan temannya Selma, Della. Nah, kemudian Della bertanya kepada Bu Titi, Bu, apa yang Bu Titi bertemu Selma, apa yang dikatakan Selma? Bu Titi mengulang laporannya Selma, pernyataannya Selma. Bu Titi mengatakan kepada Della, Selma berkata bahwa dia belajar di laboratorium. Nah, berarti reported speech itu pengulangan laporan, pengulangan berita, pengulangan ucapan seseorang. Ya, itu jika kalimat langsungnya berupa kalimat berita. Tapi kalau kalimat langsungnya berupa kalimat tanya, yes no question, itu conjunction-nya, that ini conjunction, if ini juga conjunction, kata hubungnya menggunakan if atau whether, sama ya, boleh if, boleh whether. Kemudian kalau kalimat langsungnya itu berupa kalimat tanya, WH question, what, why, where, when, who, WH question, dia masih tetap kalimat tidak langsungnya tetap WH-nya dipakai, memakai WH. Kalau kalimat langsungnya berupa kalimat perintah, itu nanti di kalimat tidak langsungnya memakai to plus verb one. To plus verb infinitive, verb bentuk awal asli. Ini sama nanti, misalnya contoh kalimat Bu Titi bilang ke Selma, silahkan ditutup pintu labnya. Please close the laboratory door. Nanti di sini juga kalimat tidak langsungnya Bu Titi bilang ke Selma bahwa tutup pintu labnya. Kemudian kalau kalimat langsungnya berupa kalimat larangan, di sini langsung saja di kalimat tidak langsungnya memakai not. Biasanya larangan itu don't be noisy. Contohnya, jangan berisik. Di sini not to be noisy. Jangan jadi gaduh, ribut. Jangan ramai. Kemudian kalau kalimat langsungnya main clause kalimat utama seperti Bu Titi bilang tadi, itu penanda waktunya present. Ini jadinya simple past, dia berubah menjadi simple present, berubah menjadi simple past. Kemudian ya kalau main clause-nya penanda waktunya past lampau, ini ada perubahan. Ya, ini contoh-contoh kalimat perubahan kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Ini dilihat penanda waktunya, tensesnya. Kalau present simple menjadi past simple, present continuous menjadi past continuous, present perfect menjadi past perfect, past simple past perfect, will, would ini auxiliary ya, model can, could, may, might, must, had to, have to menjadi had to. Ini bentuk lampaunya will yaitu would gitu. Kalau kalian sering mengingatnya seperti itu. Can menjadi could, may menjadi might, must menjadi had to, have to menjadi had to. Contoh satu kata aja, satu kalimat aja. She always wears a coat. Kalimat langsung itu, kalimat tidak langsungnya, he said that she always wore a coat. Wears ini saat ini, penanda waktunya saat ini, simple present. Kemudian pronoun she. Kemudian ini yang jejak ngomong, mengatakan kembali, mengucapkan kembali kepada seseorang yang lain. He said that atau he said she always wore a coat. Dia berkata dia selalu menggunakan jas, jan. Itu yang present simple. Kalau yang present continuous,
Ini continuous tandanya ini loh, verb ing ini loh, looking, verb ing, verb kata kerja plus ing tuh continuous. I'm looking for my keys. Kalimat tidak langsungnya, she said that she was looking for her keys. Yang berubah apa? Pronoun. Nih, pronoun. Saya bilang aku mencari kunciku, sedang mencari kunciku. Kemudian dia berkata bahwa dia mencari kuncinya. Nah, ini juga her. My menjadi her. Dia bilang bahwa dia sedang mencari kuncinya. Aku itu agak flu ya. Kemudian yang present perfect, she was written 3 letters for her friend. He said that she had written 3 letters for her friend. Yang berubah apa ini? Pronoun. Pronounnya. Dan ini has, verbnya menjadi had. Karena ini present, ini past. Ini kalimat langsung, tidak langsung. Has menjadi had. Ya. Kemudian yang past simple. Past simple menjadi past perfect. Ini lampau, juga lampau. My friend gave me a bar of chocolate. My friend gave me a bar of chocolate. Temanku memberiku sebatang coklat. Kemudian kalimat tidak langsungnya, dia berkata bahwa temannya telah memberikan dia sebatang coklat. He said that his friend had given him a bar of chocolate. Kemudian yang will, seperti contoh percakapan Bu Titi dengan Selma tadi. Selma bilang, I will study in the laboratory. I will finish my report in 2 days. Kalimat tidak langsungnya, he said that he would finish his report in 2 days. Will di sini berubah menjadi would. Misalnya Selma bilang, aku akan menyelesaikan laporanku dalam 2 hari ini. Kemudian ada yang mendengar, Rian mendengar Selma bicara. Ini contohnya bukan Selma aja, siapa? Contohnya Dion. Dion berbicara, I will finish my report in 2 days. Kemudian ada yang tanya, Selma atau Rian tanya. Kemudian Rian berbicara, dia bilang bahwa, atau Selma berbicara, dia bilang bahwa dia akan menyelesaikan laporannya dalam 2 hari. Kemudian pakai can. Ini yang beberapa contoh kalimat. Semakin banyak kalian berlatih, semakin paham. Jadi yakin kalian tidak bingung lagi, bisa membedakan mana kalimat langsung dan mana kalimat tidak langsung yang memakai can. Contoh ini, Selma bilang, I can speak English. Aku bisa bicara bahasa Inggris. Kemudian ini kalimat tidak langsungnya, Bu Titi bilang ke Dela. Bu Titi bilang begini, she said that she could speak English. Dia bilang bahwa dia bisa berbicara bahasa Inggris. Kemudian yang may, I may invite them to dinner. Ini nggak ada perubahan, sama, cuma may berubah menjadi may. She said that they might invite them to the dinner. Kemudian yang pakai must berubah menjadi had to, sama dengan may, sama dengan could, sama dengan would, will. I must go to the bank and get some money. Kalimat tidak langsungnya, she said that she had to go to the bank and get some money. Kemudian, I have to submit this assignment by 3 p.m. tomorrow. She said that she had to submit this assignment by 3 p.m. tomorrow. Ini contoh-contoh perubahan tadi ya, dari speednya, adverbnya, keterangan waktunya tomorrow,
Nanti di kalimat tidak langsungnya berubah menjadi the next day. Yesterday menjadi the day before. Here menjadi there. This menjadi if or the. Nih yang lengkap ada lagi. Nah, today, that day, now, then, tonight, that night, last, the day before, the previous day. Yesterday menjadi the day before. Ago menjadi before. Blank, misalnya 2 weeks ago, 2 minggu yang lalu, menjadi 2 weeks before, 2 minggu sebelumnya. Last week menjadi the week before, next year the following year. Tomorrow menjadi the next day or the following day. Here menjadi there, this menjadi that, this menjadi those. Ya. Dalam kalimat, kembali lagi dalam kalimat tidak langsung, kita bisa menggunakan kata said, ya, atau satunya told. Bedanya apa? Said dia berkata, kalau told memberitahu. Dia memberitahu. Ya. Di sini ada contoh soal. Ya, contoh kalimat, maaf. He said I'm going out. Itu kalimat langsung. Kalimat tidak langsungnya he said he was going out. Masih ingat tadi di awal Bu Titi bilang kalau kalimat langsung ini diketik, ditulis seperti ini, main clause, kemudian koma, tanda petik. Ini kalimat langsung. He said I'm going out. Penulisan, maaf, ini dalam penulisan kalimat tidak langsung. Kalau kalimat tidak langsung he said he was going out. Ya, he said I finished. Kalimat tidak langsung menjadi he said he had finished. He said I've been studying a lot. Bedanya apa toh Bu ini? 7 kalimat ini yaitu penanda waktunya, tensesnya. Ini present continuous, present perfect continuous, past simple, past perfect, future simple, be going to. Nah, ini kalau present continuous ini menulisnya pakai koma, tanda petik. He said I've been studying a lot. Kalimat tidak langsungnya he said he had been studying a lot. He said I arrived before you. Jadi he said he had arrived before you. Pronounnya berubah ya. Dia bilang aku tiba sebelum kamu. Kemudian dilaporkan kembali, diucapkan kembali. Dia bilang, ini sebenarnya that ya, bahwa dia bilang bahwa atau dia bilang dia telah tiba sebelum kamu. He said I had already left. He said he had already left. Sama. Cuma pronounnya berubah. Ini I menjadi he. Karena ini yang ngomong, ini yang diajak ngomong. Kepada yang diajak ngomong. Kemudian he said I'll be there at 2 p.m. He said he would be there at 2 p.m. Ini I'll, ini I will menjadi would. Kemudian he said I'm going to call Alan. Ini kalimat nominal I am berubah menjadi he was. He said he was going to call Alan. Nah, ini juga kalimat nominal. Oke guys, ini ada beberapa soal, 10 soal. Bu Titi akan bantu jawab 2 soal, nomor 1 dan 2. Perintahnya complete the following sentences with said or told. Masih ingat toh? Said apa? Told apa? Kalau said berkata, told memberitahukan. Ini bentuk kedua dari C, bentuk kedua dari tell. Nomor 1. Jadi perintahnya lengkapi kalimat di bawah ini dengan said or told, memberitahu, berkata atau memberitahu. Nomor 1. Julia blank that she would join us after work. Julia said or told? Julia said that she would join us after work. Julia berkata bahwa dia akan bergabung dengan kita setelah bekerja. Kemudian yang nomor 2. She
blank 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 me that she had sent the email. Said or told, she said me, tidak enak ya. Jadi isinya she told me that she had sent the email. Dia memberitahuku bahwa dia telah mengirim email. Julia said that she would join us afterward. She told me that she had sent the email. Nah, ini ada 8 soal lagi. Nah, pasti kalian bisa mengisinya. Cuma said or told. Kalau tidak said, ya told. Artinya sama, penggunaannya nanti dalam kalimat yang berbeda. Oke guys, enough for today. Stay at home, keep healthy. Nanti setelah ditulis di buku tulis kalian, diisi, kemudian foto, tolong dikirim di GCR. Oke. Thank you for today. God bless us.